Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tren dari penggunaan tim, termasuk ada apa sih jenis-jenis dari tim. Lalu bagaimana pembahasannya? Mari kita telusuri di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita lihat pembahasannya sebagai berikut. Jadi tim ini ada berbagai macam jenis, salah satunya adalah komite, gugus tugas, cross-functional team, employee involvement team, virtual team, dan self-managing work team. Nah, ini adalah bentuk-bentuk tim yang lagi ngetren. Kita lihat satu persatu, dimulai dari komite. Kita sering dengar ya komite sekolah. Nah, apa sih definisinya? Terdiri dari orang-orang yang bekerja di luar tugas mereka sehari-hari. Ya, jadi komite sekolah itu kan ada orang tua ya salah satunya. Nah, itu di luar tugas mereka sehari-hari. Yang bekerja sama dalam sebuah tim kecil untuk mencapai sebuah tujuan khusus. Itu komite ya. Tugas yang diemban biasanya adalah sempit, fokus, dan berlangsung terus-menerus. Dalam artian, ya kalau ya komite ini akan ada terus-menerus, tapi anggota komitenya bisa jadi berubah. Nah, itu adalah komite. Selanjutnya adalah gugus tugas atau bahasa Inggrisnya task force ya. Definisinya adalah terdiri dari orang-orang dari berbagai bagian dari organisasi yang bekerja bersama-sama menyelesaikan suatu permasalahan umum secara temporer. Nah, kata kuncinya sebenarnya ada di temporer. Tugas yang secara resmi harus mereka lakukan sangatlah spesifik dan berbatas waktu. Jadi memang kalau gugus tugas itu ada waktunya. Nah, contohnya misalnya gugus tugas akreditasi ABET. Nah, kalau di kampus ya. Nah, kalau akreditasinya udah dapat, ya sudah, timnya bubar. Nanti dibentuk lagi kalau mau akreditasi. Nah, selanjutnya ada cross-functional team. Nah, dari namanya bisa ketebak ya. Tim di mana anggotanya berasal dari berbagai unit fungsional yang berbeda. Mengerjakan suatu tugas yang harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi secara menyeluruh. Jadi harus dari berbagai macam pandangan. Nah, ini dibentuk dengan tujuan untuk meruntuhkan tembok pembatas antar departemen. Biasanya ada inilah, ya ego masing-masing departemen gak mau kerjasama. Nah, kalau ada kayak gitu dibuatlah cross-functional team. Ya, untuk menentukan tembok pembatas antar departemen sehingga solusi yang dimunculkan ini bisa dari berbagai macam perspektif. Kemudian selanjutnya ada employee involvement team. Ini adalah sekelompok kerja yang bertemu berkala di luar penugasan formal mereka. Bertujuan untuk menerapkan keahlian pada upaya-upaya perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Nah, salah satu contohnya adalah GKM ya, atau Quality Circle dari bahasa Inggrisnya. Nah, GKM ini biasanya para pekerjanya, misalnya operator, itu setiap waktu, misalnya setiap Senin jam 7 pagi itu ngumpul. Diskusi mengenai masalah-masalah dan solusinya. Disampaikan ke atasannya. Nah, nanti atasannya jam 8 itu ngumpul sesama atasan lagi. Diskusi, terus nanti disampaikan di atas, sampaikan lagi ke atas, dan seterusnya. Nah, biasanya di perusahaan Jepang itu seperti itu culture-nya. Ya, GKM. Nah, selanjutnya ada virtual teams. Definisinya adalah tim yang menyelesaikan permasalahan dengan bantuan mediasi teknologi informasi, bukan melalui interaksi tatap muka. Nah, waktu buku ini ditulis mungkin tidak menyangka bahwa virtual team ini akan menjadi ngehits ya, ngehits banget pada zaman now karena memang ada pandemi. Ya.
Nah, ada kalanya virtual team ini disebut sebagai computer mediated group dan electronic group networks. Nah, karena ini lagi ngetrend nih virtual team, kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan kelebihan virtual teams ya. Yang pertama adalah menghemat waktu dan biaya perjalanan. Jadi misalnya kita ingin diskusi, misalnya dengan orang yang di Jakarta, kita di Bandung, nah orang Jakarta nggak perlu perjalanan ya, nggak perlu mengeluarkan waktu. Sama kayak kelas jam 7, ya kita nggak usah mandi, nggak usah naik Gojek gitu ya, bisa langsung kelas jam 7 gitu misalnya. Menghemat waktu dan biaya sebenarnya virtual teams ini. Atau virtual class ya sebenarnya ya. Kemudian meminimasi atau mengeliminasi kesulitan interpersonal. Nah, memang engineer atau scientist itu mempunyai ya ada beberapa yang mempunyai kesulitan interpersonal ya. Nah, kesulitan ini bisa di atas atau apa ya, akan tertutupi dengan virtual teams ini. Nah, itu kelebihan dari virtual teams. Oh, satu lagi itu mudah untuk dikembangkan, dalam artian softwarenya mudah dikembangkan gitu ya. Teknologi informasinya relatif mudah dikembangkan. Nah, beberapa kelemahannya adalah sebagai berikut. Dia kesulitan dalam menciptakan hubungan kerja yang baik. Karena tadi ada jarak ya. Nah, atau karena memang depersonalisasi dari hubungan kerja. Jadi hubungan kerjanya tidak personal, melainkan jadi transaksional. Nah, sebenarnya ini plus minus ya. Kalau transaksional kan jadi dalam tanda kutip lebih profesional, jadi tidak perlu ada interpersonal skill. Tapi di sisi lain, kalau depersonal ya misalnya jadi tidak bisa memotivasi dan sebagainya. Nah, itu adalah virtual team. Selanjutnya adalah self-managing work team. Ini adalah tim yang tugas-tugasnya telah dirancang ulang untuk menciptakan saling ketergantungan yang tinggi antar tugas tersebut. Kepada tim tersebut kemudian diberikan wewenang untuk membuat berbagai keputusan tentang bagaimana cara melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan bagi mereka. Nah, ini juga dikenal dengan sebutan autonomous works group. Ya, jadi sekelompok orang ini kerjanya saling berkaitan, misalnya di assembly line atau lini assembly atau lini produksi, kan dari satu proses ke proses lainnya ini saling berkaitan. Nah, tapi daripada dibilang kamu harus kerja dari jam sekian sampai jam sekian, nah ini dibebaskan timnya. Silakan mau kerja dari jam berapa sampai jam berapa, yang penting targetnya terpenuhi. Nah, ini terjadi ya di salah satu perusahaan di Bandung ketika musim bulan Ramadan, itu jam kerjanya mereka geser. Ya karena bulan puasa, jam kerjanya jadi lebih awal. Misalnya masuknya jam 6 pagi, pulangnya jam 3 sore. Jadi nggak kena rush hour mau buka dan sebagainya. Nah, itu salah satu bentuk autonomous group. Ya, dengan targetnya masih tercapai. Gambarannya seperti ini. Yang sebelah kiri adalah bentuk tradisional group. Gitu ya, ini pekerjanya akan nurut dengan supervisornya. Nah, ini digeser jadi tim. Ya, di sini supervisornya adalah tim leader. Mereka membuat rencana sendiri untuk mencapai target yang ditetapkan oleh middle manager. Ya. Kemudian yang lingkaran kecil-kecilnya ini adalah biasanya member, istilahnya kalau di perusahaan Jepang. Ada team leader, ada member dari timnya. Ya, self-managing team. Ya, itu penjelasannya terkait dengan bentuk-bentuk tim yang lagi ngetren pada saat ini. Lalu apa yang bisa kita bungkus pada kesempatan kali ini? Telah dibahas berbagai bentuk tim,
yaitu yang pertama tadi komite, kemudian gugus tugas, kemudian ada cross functional team, ada employee involvement team, virtual teams, dan self-managing work teams. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.